Shalom, selamat pagi Pak Filipus. Apa kabar pagi hari ini? Salam, selamat pagi Pendeta. Kabar luar biasa, Tuhan berkati dalam keadaan sehat dan kuat. Puji Tuhan. Boleh jadi umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan video ini belum mengenal lebih banyak. Boleh Pak Filipus perkenalkan nama lengkap, baik nama panggilan, silakan. Oke, terima kasih Pendeta. Ya, nama lengkap saya Filipus Sutrisno, nama panggilan Filipus. Boleh cerita bagaimana Pak Filipus mengenal kisah tentang Kristus di Alkitab melalui Gereja Advent? Pasti punya pengalaman lewat siapa, bagaimana? Silakan Pak. Iya, jadi saya mengenal Alkitab di Gereja Advent ini, atau kebenaran Alkitab di Gereja Advent ini, melalui perkenalan saya dengan seorang ibu Advent. Ya, kebetulan beliau tinggal jauh di Seattle. Ya, tapi kami berkenalan itu kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam waktu kurun 1 tahun ini, saya sama beliau itu selalu share Alkitab. Ya, selalu diskusi tentang Alkitab. Ya, kami saling membantah. Kemudian saya sendiri menolak. Ya, semua berargumentasi menurut kebenaran masing-masing, ya, sampai pada akhirnya saya ditunjukkan oleh beliau untuk mempelajari Alkitab itu secara lengkap, ya, dalam arti kontekstual, ya, bukan memenggal-menggal Alkitab, ya, karena saya jujur ya, waktu itu saya merasa tidak perlu menyelidik Alkitab secara lengkap, tapi karena kami sudah mewarisi tradisi itu dari pendahulu-pendahulu, ya, jadi kami tinggal melanjutkan, gitu ya. Nah, sampai satu kali beliau itu menunjukkan kepada saya tentang kebenaran hari Sabat. Jadi yang saya pelajari itu tentang hari Sabat waktu itu. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Tolong jelaskan ke saya tentang apa yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu saya jelaskan ingat dan kuduskan hari Sabat. Kemudian beliau, Ibu Heni Suwondo ini, dia menegur saya begini. Tapi sayang, kamu bukan gembala hari Sabat, tapi kamu gembala hari Minggu. Lalu saya bertanya, kok bisa gitu? Bukankah kita selama 6 hari itu kita bekerja, dan kemudian 1 hari kita beristirahat? Lalu beliau menunjukkan, iya betul kita beristirahat, tapi tidak beristirahat di sembarang hari. Ada hari tertentu yang ditunjuk Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan itu harus beristirahat, yaitu hari ke-7. Hari ke-7 bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Beliau tunjukkan ayat ke saya, yaitu dalam 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Kemudian saya pelajari itu semua. Ya, Alkitab itu memang meyakinkan saya bahwa ternyata Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Sebab Alkitab itu menyatakan bahwa hari Minggu itu hari pertama. Bunyinya itu jelas banget, ya. Bunyinya itu jelas banget. Ya, setelah lewat Sabat pada hari pertama Minggu itu. Ini menjadi perenungan dalam kehidupan saya, ya. Loh, kalau benar memang hari Sabat ini adalah hari Sabtu, berarti selama ini saya sudah bukan pada Sabat yang sebenarnya, itu, ya. Saya bukan pada Sabat yang sebenarnya, tetapi Sabat menurut tatanan, menurut aturan saya sendiri. Itu terus saya gali, kemudian saya tambahin lagi dalam dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3 mengatakan bahwa Allah sangat menghormati dan menguduskan hari Sabat itu, sehingga memerintahkan umat-umat Tuhan, ya, untuk menghormati hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Itu, ya. Kemudian saya juga belajar dari kitab-kitab yang lain. Wahyu ada banyak banget, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua berbicara tentang kebenaran tentang Sabat itu. Ya, jadi itulah yang membuat saya mengambil keputusan, dan ternyata, ya, setelah saya pelajari ada fakta-fakta Alkitab yang menurut saya pribadi tidak terbantahkan. Memang hari Sabat itu adalah hari Sabtu atau hari ke-7, bukan hari Minggu. Ada banyak hal yang meyakinkan saya. Ya, saya tidak bisa menceritakan banyak di sini karena durasi atau waktu kita terbatas. Tapi kalau saya punya kesempatan yang di tempat-tempat yang lain, saya bercerita secara lengkap. Ya, bagaimana saya bisa mengenal kebenaran Alkitab melalui GMHK ini. Ya, kemudian dilanjut setelah itu beliau memperkenalkan saya dengan seorang pendeta Advent. Itu kebetulan dia punya pelayanan nggak jauh dari tempat saya, itu pendeta Richard Panggabean. Beliau juga share dengan saya, sering diskusi dengan saya, ya. Terus kemudian kami diskusi berlanjut kepada makanan.
ya, tentang makanan yang memang diharamkan oleh Allah. Dan itu pun saya pelajari dari ayat ke ayat, dari ke Alkitab. Wah, memang luar biasa. Ya, ternyata dari sini saya digugah, saya diyakinkan bahwa saya menerima kebenaran di Advent ini memang fakta Alkitab, ya, bukan cerita isapan jempol atau bukan penafsiran, tapi memang Alkitab itu benar-benar saya yakini. Itu pendeta, mungkin penjelasan saya. Baik, terima kasih. Perjalanan sangat panjang ya, kurang lebih 1 tahun. Lewat Oma Hendy, Ya. lewat Pendeta Richard juga, boleh jadi lewat hamba-hamba Tuhan yang lain. Pasti pada saat Pak Filipus minta dibaptis di gereja Advent, ada pergumulan, ada tantangan. Boleh tahu Pak, kapan dan di mana momen Pak Filipus saya siap dibaptis di gereja Advent? Boleh cerita? Oh iya, iya. Jadi setelah saya belajar atau mendalami kebenaran yang ada di gereja Advent Masa Hari ke-7 ini, dan itu sudah saya yakini selama 1 tahun itu saya yakinlah itu benar, ya. Maka tanggal 5 Maret itu saya sekeluarga, ya, mengambil satu keputusan juga bersama sidang jemaat yang mereka sudah mengikuti jejak-jejak kami ini, ya, bahwa kami mau menyerahkan diri untuk bergabung ke gereja Advent Masa Hari ke-7, yaitu semenjak tanggal 5 Maret, ya, dan sampai akhirnya istri saya telepon Ibunda ini bagaimana caranya, kemudian Bunda calling ke beliau Bapak Stefanus kemudian mengurus ke ketua konferen Pendeta Hengki. Nah, tahu-tahu saya dapat berita, ya, mereka terus menindaklanjuti dan mereka merespon dengan baik. Itu terima kasih banget, puji nama Tuhan, ya, dan akhirnya terjadilah, ya, peristiwa besar itu atau anugerah yang luar biasa bagi kami sekeluarga dan sidang jemaat yang ada di sini pada tanggal 2 April kemarin, ya, kami resmi dibaptiskan di gereja Advent Masa Hari ke-7 di Jemaat Ratna Palembang, dan hari itu juga kami diresmikan di Tripung menjadi anggota gereja Advent Masa Hari ke-7. Terima kasih buat semuanya. Ya, seingat saya waktu di Zoom kebaktian Pak Filipus pada hari Rabu kalau nggak salah ya, minta dibaptis malam itu. Boleh Pak, apa dorongan malam hari itu sehingga kenapa mau minta dibaptis? Oh iya. Jadi itu dorongan itu pendeta, itu dorongan memang dari hati nurani, ya, karena sudah selama 1 tahun itu saya bertanya-tanya ini, apakah saya harus begini terus, ya, sementara saya dengan organisasi atau sinode yang saya ikuti selama ini sudah bertentangan, sudah berseberangan, ya, karena saya sudah diam-diam, saya sudah mengambil keputusan untuk mewujudkan hari Sabat, dan kami sudah bersabat, ya, selama 1 tahun itu kami bersabat itu. Ya, kami sudah bersahabat dan kami sudah menjauhi makanan-makanan yang diharamkan Tuhan itu tanpa sebutan sinode, ya. Jadi yang mendorong itu hati nurani saya sudah barang tentu karena Tuhan mengasihi saya, ya. Itu pasti Roh Kudus lah yang menuntun saya sehingga saya itu dengan hati yang mantap, ya, semua keluarga, orang tua saya yang notabene juga pendeta, ya, ketika saya sampaikan usulan itu atau wacana untuk bergabung itu, mereka semua oke, ya, tidak ada yang menolak gitu. Mereka semua oke, dan saya yakin itu pergumulan kami, dan selama itu juga lah Roh Kudus mendengar, kemudian Roh Kudus membimbing kami sampai akhirnya kami mengambil keputusan bulat, ya, tanpa itu intimidasi atau tidak ada rujukan dari pihak manapun, ya, itu semua memang lahir dari hati nurani kami sendiri, ya, itu pendeta. Ya, karena seingat saya lagi kebaktian malam permintaan doa di Mount Moria itu, ya, Pak Filipus bersaksi dan bertanya bagaimana dibaptis, lalu puji Tuhan, tua-tua jemaat, Pak Stefanus juga merespon dengan cepat supaya baptisan kudus boleh dilaksanakan, dan puji Tuhan, ya, 2 April boleh menjadi baptisan indah bagi Pak Filipus, Ibu, dan 12 semuanya totalnya yang dibaptiskan. Pak Filipus, pasti ada pergumulan dengan komunitas, apalagi dulu sebagai hamba Tuhan dari gereja Protestan hari Minggu. Apa pergumulan, apa yang akan Bapak lakukan ke depan dengan sinode dan jemaat-jemaat? Pasti ini tidak mudah. Silakan diceritakan, Pak. Iya. Jadi kalau
berurusan sama sinode, tentu secara hukum atau secara administrasi saya punya tanggung jawab untuk memberitahukan kepada mereka lewat laporan resmi atau pengunduran diri saya bahwa saya memang sudah mengambil keputusan untuk beralih payung atau beralih organisasi, bukan lagi di gereja Protestan hari Minggu, tapi untuk mengikuti gereja Masehi hari ke-7. Itu untuk dengan sinode ya, dan saya yakin itu juga tidak menjadi masalah karena masalah pengunduran diri atau penggabungan itu sudah diatur dalam ADART kami itu ya. Nah, itu sudah saya persiapkan dia karena setelah saya resmi diterima menjadi anggota gereja Advent Masehi ke-7 ini, saya harus membuat laporan buat mereka semua ya, dan saya siap apabila nanti ada pertanyaan atau ada apa, saya siap untuk menyampaikan alasan-alasan saya yang sifatnya prinsip atau pribadi. Ya, dan saya tidak punya masalah apa-apa dengan organisasi, semua berjalan baik-baik, tetapi hanya sebuah prinsip mengenai kebenaran dan jalan keselamatan ini yang membuat saya harus mengundurkan diri dari anggota AMB atau anggota Majelis Besar Gereja Pantekosta Tabernakel yang saya layani selama ini. Ya, kemudian pergumulan saya, ya, saya punya kerinduan, ya, kebenaran ini atau pekabaran kebenaran ini, kabar keselamatan ini tidak stagnan dalam hidup saya sendiri. Saya punya cita-cita dan saya punya kerinduan jika Tuhan izinkan dan ada satu kesempatan Tuhan buka jalan, saya tetap mau menyampaikan kebenaran ini karena kebenaran adalah tetap kebenaran dan harus disuarakan. Itu pendeta. Ya, baik. Kami berdoa supaya keputusan indah ini ya boleh juga menjadi terang bagi orang di sekitar. Bagi Pak Filipus, pasti ada pesan khusus bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir. Ya, boleh jadi sudah belajar kebenaran hari Sabat, boleh jadi sudah belajar kebenaran-kebenaran lain terang yang lebih dari Alkitab. Mereka masih bergumul dan belum dibaptis. Apa pesan Pak Filipus yang mau sampaikan buat mereka agar mereka menentukan keputusan menyerahkan diri dan dibaptis? Iya, jadi seperti halnya yang saya rasakan selama ini, setelah saya belajar mendalami kebenaran itu dan saya sudah menemukan kebenaran, ambil keputusan, ya, ambil tindakan. Jangan ngulur-ngulur waktu, karena kita tidak tahu loh kapan Tuhan datang. Ya, waktu Tuhan ini tinggal sedikit lagi. Ya, jadi harus ambil tindakan. Sebenarnya mengenai kebenaran ini khususnya untuk kebenaran hari Sabat atau tentang makanan itu tidak perlu dipelajari karena Alkitab sudah jelas mengatakan seperti itu, dan itu adalah harga mati bagi umat-umat Tuhan yang merasa ciptaan Tuhan, yang merasa menghormati Tuhan, yang merasa mengakui mengasihi Tuhan. Dia harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan itu kita menuruti segala perintahnya, ya, menuruti segala kehendaknya, dan salah satu yang dikehendaki Allah adalah kita harus beribadah sesuai dengan rencana Allah, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Salah satunya ialah hari Sabat ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih bergumul, ya, untuk apa ini segera ambil keputusan, ya, segera ambil keputusan, ambil tindakan karena keselamatan itu soal pilihan, ya, soal tindakan dan keputusan, bukan soal belajar. Kalau kita belajar itu nggak ada habisnya. Seumur hidup kita belajar terus. Ya, tetapi mari ya mengenai hal-hal yang sifatnya urgent khususnya untuk keselamatan ini, kita harus segera mengambil keputusan. Ya, kita mengambil keputusan. Dan saya pribadi atau kami secara pribadi itu bersyukur luar biasa karena Tuhan mengasihi kami lah. Ya, sehingga kami dapat memahami kebenaran ini, kemudian kami dapat menerima kebenaran ini bukan hanya saya sendiri, ada jemaat ya yang mengikuti saya itu terima kasih dan luar biasa banget pada Tuhan. Ya, jadi yang terpenting ambil tindakan, ambil keputusan. Ya, jangan kita mengulur-ngulur waktu. Jangan ulur-ulur waktu tadi ya. Baik, saya mendengar Pak Filipus, ya, anak orang tua juga yang tadinya seorang pendeta juga ikut dibaptis dalam jumlah 12. Betul. Yang dibaptis. Ya. Apa rencana untuk ke depan buat keluarga besar Pak Filipus untuk menyatakan iman, untuk membagikan iman? Pasti ada beban, ada berkat yang sudah dirasakan yang ingin dibagikan. Apa rencana ke depan bersama keluarga, Pak, untuk iman yang baru ini? Iya, iya. Ini bagi kami adalah satu anugerah yang sangat luar biasa, ya. Enggak menyangka. Kami tidak menyangka kalau pada akhirnya ya
Setelah berpuluh-puluh tahun saya menjadi gembala, saya melayani, ya, yang itu saya anggap itu sudah satu kebenaran, tetapi ternyata Tuhan masih menyingkapkan satu kebenaran yang lebih lagi, ya, yang fakta Alkitab memang seperti itu, dan itu bagi kami sepertinya sukar untuk kami ungkapkan, ya, rasa syukur ini kepada Tuhan, ya, karena ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kalau pada hari ini kami sampai pada satu titik, ya, di mana Tuhan telah menggiring kami, menuntun kami pada satu pintu gerbang kebenaran ini yang sangat luar biasa, khususnya kami bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, yaitu mengenai hari Sabat dan mengenai makanan ini. Jadi untuk ini, iman ini kami pegang teguh. Ya, seperti kata firman Tuhan, peganglah apa yang ada padamu, sebab aku datang segera untuk membawa upahku, ya, untuk membalas kepada manusia menurut perbuatannya. Jadi ini perbuatan kamilah di hadapan Tuhan ini, ya, iman yang kami sertai dengan perbuatan, tentu perbuatan yang benar, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang sesuai dengan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ini kami pegang, ya, kami pegang sampai Tuhan datang. Inilah doa dan pergumulan kami, dan kami punya rencana ke depan, ya. Iman kami ini ingin kami bagikan, ya. Kami meyakini ini sebuah keselamatan, berdosa rasanya jika kami menutup diri, tapi kami akan bagikan ini dalam momentum apapun dan kapanpun. Jika Tuhan izinkan, kami tetap akan membagikan iman yang sudah kami jalani selama ini. Puji nama Tuhan, pendeta, begitu. Baik, puji Tuhan, satu pengalaman indah perjalanan iman Pak Filipus, Ibu, keluarga besar 12 jiwa yang sudah dibaptis. Pada kesempatan ini saya juga mendapati bahwa gelora iman untuk dibagikan boleh kita kerjakan sama-sama keselamatan yang kita peroleh sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati Pak Filipus, Ibu, dan 12 jiwa lainnya. Kita semuanya tetap setia sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan. Amin, pendeta.